Inilah curhatan emak-emak kampung yang mungkin merasa terisolasi serta sulit untuk berbicara dengan orang lain. Berikut adalah beberapa hal yang mungkin membuat emak-emak kampung merasa tertekan dan khawatir. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Emak-emak kampung mungkin merasa tertekan karena keterbatasan sumber daya, seperti akses terhadap air bersih, listrik, atau fasilitas kesehatan yang kurang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan keluarga, serta membuat emak-emak kampung merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Yang kedua, ketergantungan pada pertanian. Emak-emak kampung yang tinggal di daerah yang mengandalkan pertanian sebagai sumber penghasilan utama, mereka merasa khawatir tentang dampak perubahan iklim atau bencana alam yang dapat mengganggu produksi tanaman dan mengurangi penghasilan keluarga. Yang ketiga, ketidakpastian dalam kehidupan. Emak-emak kampung seringkali menghadapi ketidakpastian dalam kehidupan, seperti ketidakpastian pekerjaan, kesehatan, atau keamanan. Hal ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkelanjutan, terutama jika keluarga bergantung pada pendapatan tunggal. Yang keempat, kesulitan mendapatkan pendidikan. Emak-emak kampung mungkin kesulitan mendapatkan akses ke pendidikan yang berkualitas, terutama jika daerah tempat tinggal mereka terpencil dan terpinggirkan. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas serta kesempatan untuk masa depan yang lebih baik. Yang kelima, masalah kesehatan. Emak-emak kampung mungkin juga menghadapi masalah kesehatan yang lebih serius, seperti penyakit menular atau kronis, terutama jika mereka tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, emak kampung dapat mencari dukungan dari keluarga atau teman-teman terdekat, juga mencari sumber daya yang lebih baik dari daerah mereka, seperti program bantuan sosial atau organisasi non-profit yang dapat memberikan bantuan serta dukungan. Selain itu, juga dapat mencari peluang untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka melalui program pelatihan dan pendidikan yang tersedia di daerah mereka. Selanjutnya, yang keenam, peran gender yang stereotip. Emak-emak kampung seringkali masih dihadapkan pada peran gender yang stereotip, di mana mereka diharapkan untuk mengurus rumah tangga dan keluarga, sementara suami atau laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama. Hal ini dapat membatasi kesempatan dan pilihan hidup emak-emak kampung, terutama jika mereka ingin mengembangkan karir atau mencari penghasilan tambahan. Yang ketujuh, isolasi sosial. Emak-emak kampung mungkin merasa terisolasi dari masyarakat yang lebih luas, terutama jika mereka tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota atau tidak memiliki akses yang memadai ke transportasi. Hal ini dapat membuat mereka merasa kesepian atau tidak terhubung dengan dunia luar. Yang kedelapan, konflik dalam keluarga. Emak-emak kampung seringkali menjadi mediator atau penengah dalam konflik keluarga, baik antara suami istri maupun antara anak-anak mereka. Ini dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkelanjutan. Yang kesembilan, teknologi yang terbatas. Emak-emak kampung mungkin juga memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi, baik karena akses yang terbatas atau karena kurangnya pengetahuan tentang cara penggunaan teknologi. Hal ini dapat membatasi kesempatan untuk mengakses informasi, layanan, atau peluang yang tersedia di dunia digital. Yang ke-10, tuntutan sosial dan budaya. Emak-emak kampung seringkali dihadapkan pada tuntutan sosial dan budaya yang berat, seperti norma dan nilai yang mengatur perilaku atau keputusan hidup. Hal ini dapat membuat mereka merasa terkekang atau sulit untuk mengejar impian serta pilihan hidup mereka sendiri. Demikianlah tantangan-tantangan emak-emak kampung yang sering kita dengarkan di obrolan dengan bisik-bisik.